Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Shalom Besiem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah telah kata Ibrani Alkitabiah bersama saya Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Tekiyah juga adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiyah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Da'at Elohim, pengenalan, pengetahuan akan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani dieja Dalet Ayin Taf 3 huruf dibaca Da'at, dan Alef Lamet He Yud Mem 5 huruf dibaca Elohim. Seluruhnya Da'at Elohim. Da'at Elohim, pengenalan akan Tuhan. Kita mulai dengan membaca Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia, hesed, yang bukan korban sembelihan, sefah, dan menyukai pengenalan akan Elohim, Da'at Elohim, lebih daripada korban-korban bakaran olot. Dalam ayat ini, Elohim, Tuhan, mengatakan menyukai hesed, kasih setia, dan bukan sefah, korban sembelihan. Apakah Tuhan sudah berganti selera? Dulu suka korban, sekarang muak dengan korban. Bukan demikian. Ada sedikitnya 2 kata Ibrani untuk korban persembahan, yaitu korban dan sefah. Kata Ibrani korban berarti berasal dari kata karaf, yang berarti membawa dekat, to draw near. Ini artinya seseorang yang membawa persembahan, ia datang dengan hati yang ingin dekat kepada Tuhan. Dengan membawa suatu persembahan yang ditetapkan oleh Tuhan. Suatu persembahan kepada Elohim harus dimulai dari hati yang mau mendekat kepada Tuhan. Lalu membawa korban fisik yang sesuai dengan ketetapan Tuhan. Jadi mulai di hati dan lalu memberi persembahan fisik. Sementara kata sefah lebih menekankan aspek fisik dari suatu persembahan. Tuhan melihat umat Israel membawa sefah, korban sembelihan secara fisik, namun tanpa hati yang sungguh-sungguh mau mendekat kepada Elohim. Karena itu dalam ayat ini Tuhan mengatakan ia menyukai hati yang mempunyai kasih setia dan bukan sekedar persembahan fisik semata. Ia menyukai pengenalan akan Tuhan, Da'at Elohim, bukan sekadar korban bakaran secara fisik yang dapat diberikan tanpa pengenalan akan Tuhan. Raja Daud atau Ibraninya David, Hameleh, dalam pengakuan dosanya menunjukkan pemahaman arti korban dengan benar ketika ia berkata di dalam Mazmur 51 ayat 18 dan 19, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Kiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan. David kenal sekali makna dari persembahan, harusnya dengan hati. Konteks Hosea 6 ayat 6 perlu dipahami dengan baik, karena masih sering terdengar di lingkungan bangsa-bangsa seakan-akan dengan ayat ini Elohim sudah berganti selera. Sudah tidak lagi memandang perlu ada korban. Bahkan dalam Injil sekalipun kita membaca ketika Imam Zakaria membawa korban api-apian di bait suci, malaikat dari Tuhan membawa kabar baik kepadanya, sehingga doanya sudah dikabulkan. Bahwa doanya sudah dikabulkan.
dan istrinya akan melahirkan anak laki-laki yang dinamai Yohanan. Lukas 1 ayat 11 dan 12. Yohanan Ibrani artinya Adonai, memberi kasih karunia. Tuhan menyukai Da'at Elohim, pengenalan akan Tuhan. Ketika penutur bahasa Indonesia menggunakan kata kerja mengenal atau mengetahui, kita berpikir ini adalah aktivitas mental untuk menangkap fakta dalam observasi. Namun dalam bahasa Ibrani kata mengenal, Da'at, mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih luas, yang akan memperkaya pemahaman kita tentang kitab suci. Da'at bukan hanya mendapat informasi atau ide. Dalam pemahaman Ibrani, Da'at, yaitu pengetahuan atau pengenalan, memberi penekanan dalam pengalaman, hubungan, dan tindakan dari pemahaman itu. Ketika dipakai untuk pengenalan terhadap seseorang, ini bisa berarti merawat, memberi perhatian lebih pada seseorang, bahkan hubungan yang lebih intim. Kita lihat contoh dalam Kejadian 4 ayat 1. Dan Adam mengenal Yada, Hawa istrinya, dan dia mengandung dan melahirkan Kain. Kata kerja atau verba Yada, to know, dalam ayat ini seakar dengan nomina Da'at dan mempunyai arti mengenal lebih dalam, mempunyai hubungan intim. Dalam bahasa Indonesia, LAI menerjemahkan ayat tersebut sebagai kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain, Kejadian 4 ayat 1. Kita lihat pengenalan yang mendalam akan menghasilkan buah. Paralel dengan itu, pengenalan yang mendalam akan Tuhan akan menghasilkan buah dalam kehidupan iman kita. Dorongan untuk mengenal lebih dalam timbul dari kasih. Itulah sebabnya Tuhan memberi kasih kepada kita, agar oleh kasih kita didorong untuk mengenal Dia lebih dalam dan lebih luas lagi. Pemahaman Da'at Elohim, yaitu pengenalan dan pengetahuan akan Tuhan, sangat penting bagi orang percaya. Dipengaruhi oleh cara berpikir Barat, karena Injil disebarkan di Nusantara oleh orang Barat, kita akan berpikir bahwa pengetahuan akan Tuhan adalah membuktikan keberadaan Tuhan dan membangun model teologis untuk menjelaskan keberadaan dan sifat Tuhan. Misalnya, Tuhan dimodelkan dengan angka kardinal 1 atau 3, seperti satuan barang yang berlaku dalam ruang dan waktu saja. Padahal Tuhan ada di luar ruang dan waktu, beyond time and space. Sebaliknya, pandangan Ibrani tentang pengetahuan akan Tuhan atau pengenalan akan Tuhan berarti memiliki kehidupan dalam hubungan dengan Tuhan. Bagi orang Ibrani Yahudi, Adonai Elohim sangat tidak cukup, bahkan bukan caranya untuk dihayati dengan rumusan angka-angka dalam ruang dan waktu. Kita membaca dalam Kejadian 1, Tuhan menciptakan ruang dan waktu. Itu artinya Ia ada di luar ruang dan waktu. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengenal Dia dengan lengkap karena kita ada dalam ruang dan waktu? Pertanyaan bagus akan mendapatkan jawab yang bagus pula. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia ingin manusia mengenal Dia. Dorongan untuk mengenal lebih dalam timbul dari kasih. Itulah sebabnya Tuhan yang adalah kasih melimpahkan kasih-Nya lebih dulu kepada kita, agar oleh kasih itu kita didorong untuk mengenal Dia lebih dalam dan lebih luas lagi. Mengenal Dia memerlukan waktu. Karena itu kita membaca bahwa Adam dan leluhur manusia sekalipun sudah berdosa masih diberi usia yang panjang di atas 900 tahun. Kalau kita memakai waktu kita untuk mengenal Tuhan dengan berjalan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, maka Ia akan memberi umur yang panjang kepada kita. Tetapi kita juga membaca bahwa Henokh yang berjalan dengan Tuhan hanya sampai 365 tahun, lalu diangkat oleh Tuhan. Mengapa? Ya, artinya ia diangkat kepada kekekalan, lebih awal untuk mengenal Tuhan di luar ruang dan waktu. Adalah dalam kekekalan kita dapat mengenal Tuhan tanpa kendala waktu. Ini juga jawaban mengapa kita orang percaya akan memasuki alam kekal bersama Tuhan usai tugas di bumi.
Bagaimana langkah praktis untuk mengenal Tuhan, to know the Lord? Jangan kita salah berpikir bahwa kita sudah tahu segala sesuatu tentang Tuhan. Karena saat kita berpikir sudah tahu, maka kita berhenti untuk lebih mengenal Dia. Dengan perkataan lain, pengenalan akan Tuhan tidak pernah ada habis-habisnya. Mengenal Tuhan secara lengkap diperlukan. Kita perlu memahami, mengenal Dia, sifat-sifat kebaikannya, kuasanya. Kita perlu mengenal kasih karunia-Nya, kasih setianya, kekudusannya. Bukan sebagai daftar, tetapi sebagai pengalaman hidup. Sifat Tuhan dinyatakan dalam namanya. Misalnya, Adonai Yireh, Tuhan yang melihat keadaan kita. Keadaan apapun saudara saat ini, Tuhan melihat saudara. Adonai Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kalau kita dalam keadaan sakit, kita berdoa dan Tuhan menyembuhkan. Adonai Shalom, Tuhan yang memberi damai sejahtera, yang mencakup kesehatan dan keutuhan. Ya, Tuhan yang menjadi sumber kesehatan dan keutuhan kita. Adonai Ra'a, Tuhan adalah gembala yang memimpin kita. Kita dipimpin kepada rumput hijau dan air yang tenang. Adonai Sidkenu, Tuhan adalah panji kemenangan kita. Semuanya ini didapat dari belajar Alkitab. Kita mengalami sendiri pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengenal Tuhan Adonai Elohim dengan mengindahkan dan mentaati firman-Nya yang terdiri dari perintah, misvot, peraturan, mispatim, dan ketetapan, yaitu kukim. Kita mengenal Dia melalui komunikasi dengan Dia dalam doa setiap hari. Dapat pagi, siang, atau malam. Dalam doa kita melibatkan Tuhan dalam segala persoalan hidup kita secara nyata. Apapun yang kita alami dalam keadaan ekonomi yang terpuruk atau dalam keadaan yang sukacita, kita berdoa, kita melibatkan Tuhan dalam situasi nyata kehidupan kita. Mengenal Tuhan juga merasakan hadirat-Nya bersama umat Tuhan dalam persekutuan jemaat seperti yang disaksikan oleh David. Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan sepanjang umurku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. David bukanlah imam yang berada di bait suci. Ia raja dengan segala tanggung jawabnya. Tetapi ia tetap merindukan berada di bait Tuhan, bahkan dalam seumur hidupnya. Dan untuk menyaksikan kemurahan atau kasih setia Tuhan, serta menikmati hadirat Tuhan. Ini luar biasa. Dia raja tapi dia suka ada tinggal di bait suci. Menikmati hadirat Tuhan. David sebagai raja sudah mengenal Tuhan, namun mau terus mengembangkan, meningkatkan pengenalannya akan Tuhan selama hidupnya sebagai tahap awal sebelum mencapai kekekalan. Hal yang sama kita lihat pada Rasul Rav Shaul Paulus yang rindu mengenal Mesias Yeshua lebih dalam lagi. Dalam surat Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Rasul Paulus yang sudah mengenal Mesias Yeshua dengan pengalaman yang dahsyat sekali di jalan ke Damaskus, mengatakan ia masih mengejar pengenalan yang lebih dalam lagi. Kalau dia mengatakan demikian, bagaimana kita? Kita pun akan seperti dia, mengikuti langkah-langkahnya. Dalam pemahaman Ibrani, pengetahuan tidak semata-mata untuk mengetahui siapa seseorang itu, tetapi juga kesetiaan kepadanya. Orang Yahudi memandang pengetahuan akan Tuhan sama dengan hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Mengenal Dia seperti anak mengenal bapaknya, dan seperti istri mengenal suaminya. Pengenalan akan Tuhan
pada tingkat mendalam seperti ini menjadi sangat penting saat kita berbagi iman kepada orang lain. Apakah kita berusaha untuk mengisi pikiran seseorang dengan hal yang nyata? Apakah kita membawa orang untuk mengenal Tuhan secara pribadi? Seberapa banyak kita kenal Tuhan, sehingga kita juga seperti mengenal Dia, seperti mengenali diri kita sendiri. Pengenalan akan Tuhan bukanlah sasaran, namun tujuan. Sekali lagi, pengenalan akan Tuhan bukanlah sasaran, tetapi tujuan. Tuhan menciptakan manusia agar manusia mengenal pencipta mereka. Pengenalan akan Tuhan memberi manfaat kepada kita, karena dengan mengenal Tuhan, kita akan dilimpahi anugerah dan damai sejahtera Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 2-4, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Tuhan dan akan Yeshua, junjungan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Pengenalan akan Tuhan berkaitan juga dengan takut akan Tuhan. Orang yang kagum, takjub akan Tuhan akan didorong untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita memenuhi hidup kita dengan pengenalan akan Tuhan oleh dorongan kasih, sehingga kita dapat berbagi pengalaman rohani kepada sesama kita. Sebab di akhir zaman ini, Tuhan akan memenuhi bumi dengan pengenalan dan pengetahuan akan Tuhan, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan Habakuk, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan, pengenalan akan Tuhan, seperti air yang menutupi lautan. Yesaya 11 ayat 9 dan Habakuk 2 ayat 14. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat GKMI Shores Sabtu 11 Juli 2020 dilakukan secara tatap muka dalam kenormalan baru pada hari Sabtu jam 10.30 sampai dengan selesai di Plaza Pasifik Blok A1 lantai 4 Jalan Raya Boulevard Barat Kelapa Gading Jakarta Utara. Ibadah akan disiarkan dengan live streaming di YouTube. Hubungi 0812 9053 5352 untuk mendapatkan tautannya. Atau subscribe channel Kehilat Mesianik Indonesia di YouTube untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Ibadah GKMI Bethel Minggu 12 Juli 2020 jam 8.30 sampai dengan selesai di Bumi Bintaro Permai Blok D 7 dan 8 Jakarta Selatan. Hubungi 0812 9053 5352 untuk informasi. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan saudara mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan saudara dengan menghubungi saudari Happy di 0817 000 8881. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. I Know the Lord Will Make a Way for Me oleh Gloria Trio. Sebuah lagu yang ditulis dengan pengenalan sifat Tuhan yang tidak membiarkan anak-anaknya terkurung tanpa jalan keluar. Ya, syair dan lagu yang ditulis oleh Haldor Linenas tahun 1900-an ini sudah memberkati saya sejak di sekolah minggu dan tetap menjadi berkat sampai saat ini ketika kita mengetahui dan mengenal Dia yang pasti membuka jalan dalam kehidupan kita. Tiba saatnya saya Gembala Benyamin Obadiah dan Penatua Ira Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa dalam siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom.